space untuk ngambil gambar. Saudara, kita akan menuju ke breaking news Kompas TV terkait kasus yang melibatkan Kapolres Ngada. Diketahui saudara bahwa saat ini Kadif Humas Mabes Polri akan memberikan pernyataan resminya terkait penanganan kasus yang melibatkan Kapolres nonaktif Ngada. Kapolres nonaktif Ngada diduga mencabuli anak dan menggunakan narkoba. AKBP Fajar Widya Dharma Lukman saat ini telah dimutasi ke Satuan Kerja Pelayanan Markas atau Yanma Polri. Hingga saat ini saudara diketahui bahwa AKBP Fajar belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian sejumlah saksi telah diperiksa termasuk perempuan berinisial F yang disebut menjadi pihak yang menyediakan ataupun yang dipesan oleh AKBP Fajar untuk menyediakan anak yang didatangkan ke salah satu hotel di Kupang, NTT. Saat ini saudara, berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra menyebut berdasarkan surat telegram Kapolri yang dikeluarkan pada 12 Maret 2025, Kapolri nonaktif Ngada resmi dimutasi ke Yanma Polri. Sementara terkait pemeriksaan terhadap AKBP Fajar Widya Dharma Lukman akan dilanjutkan di Mabes Polri. Dan saat ini saudara, Kadif Humas Polri akan memberikan pernyataan resminya yang disebutkan akan menyampaikan terkait status dari AKBP Fajar. Namun demikian kita masih akan menunggu pernyataan resmi dari Kadif Humas Mabes Polri. Ya saudara, pernyataan resmi akan disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, yang akan menyampaikan pernyataan resminya terkait perkembangan dari kasus Kapolres nonaktif Ngada yang diduga selain terlibat ataupun menggunakan narkoba, Kapolres Ngada nonaktif ini juga diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Peristiwa ini terungkap ketika kepolisian Australia memberikan informasi laporan kepada Hub Interpolri, maksud kami, terkait adanya video yang diunggah ke dalam situs dewasa di negara Australia. Saat ini saudara, sejumlah elemen masyarakat memberikan kecaman atas kasus yang melibatkan Kapolres nonaktif Ngada. Salah satunya datang dari LPA NTT yang menyebutkan bahwa hukuman seberat-beratnya harus diberikan kepada Kapolres nonaktif Ngada jika memang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Saat ini saudara, Kapolres nonaktif Ngada telah menjalani pemeriksaan di Propam Polri dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan pencabulan anak di bawah umur. Propam juga telah menjadwalkan pemeriksaan AKBP Fajar pekan depan. Fajar hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka meski ia sudah ditangkap terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur.
Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari lapangan saudara bahwa saat ini Mabes Polri juga akan memperlihatkan Kapolres Ngada dalam konferensi pers sore hari ini. Namun demikian kita tetap masih menunggu pernyataan resmi apa yang akan disampaikan dalam Karopenmas Divisi Mabes Polri ini. Saudara, sebelumnya Kepolisian Federal Australia atau AFP telah menyampaikan informasi ataupun laporan kepada Div Hupinter Polri terkait adanya video yang ditayangkan dalam situs dewasa di negara Australia. Setelah melakukan penelusuran, diketahui bahwa pelaku pencabulan anak di bawah umur adalah Kapolres Ngada AKBP Fajar. Hingga saat ini AKBP Fajar belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun sejumlah saksi telah diperiksa, diantaranya adalah perempuan berinisial F yang disebut telah menjadi pihak yang menyediakan anak yang dipesan ataupun diminta oleh AKBP Fajar. Dan hingga saat ini, saudara, sejumlah pihak juga masih menjalani pemeriksaan terkait dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolres Nonaktif Ngada, yang dimana memang disebut bahwa kasus ini tidak hanya mencoreng institusi Polri, tapi juga telah mencoreng nama Indonesia karena berkaitan dengan video yang diunggah dalam situs dewasa di Australia. AKBP Fajar diduga selain melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur, juga telah melakukan ataupun terlibat dengan narkoba. AKBP Fajar Widya Dharma melakukan tindakan pencabulannya ini pada 2024 lalu. Dan informasi ini telah diterima oleh Divisi Hupinter Polri pada Januari 2025. AKBP Fajar ternyata juga meminta seorang perempuan berinisial F untuk mendatangkan anak yang menjadi korban kejahatannya di sebuah hotel. AKBP Fajar memberikan uang 3 juta rupiah kepada perempuan berinisial F tersebut. Kapolres Ngada Nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja saat ini telah dimutasi ke Satuan Kerja Pelayanan Markas atau Yanma Polri. Ini adalah perintah mutasi yang dikeluarkan oleh Kapolri setelah AKBP Fajar diduga memakai narkoba dan mencabuli anak di bawah umur. Yang sini Dan saudara, ini adalah Kapolres Ngada Nonaktif yang AKBP Fajar yang memang sudah mengenakan baju berwarna orange. Ada kemungkinan AKBP Fajar telah ditetapkan sebagai tersangka, namun pernyataan resminya akan kita dengarkan sesaat lagi. Saudara, pernyataan resmi akan disampaikan oleh Karopenmas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Saat ini tadi kita juga sudah menyaksikan bersama bahwa dalam keterangan persnya sore hari ini telah diperlihatkan AKBP Fajar yang memang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan juga melakukan ataupun menggunakan narkoba. Kapolres Ngada saat ini sudah dimutasi di Yanma Polri, namun belum ada pernyataan resmi apakah akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun dari visual yang kita saksikan tadi, Kapolres Ngada Nonaktif telah menggunakan pakaian berwarna oranye
yang memang biasanya digunakan oleh tersangka. Saudara, AKBP Fajar disebut telah membayar uang sejumlah 3 juta rupiah kepada seorang perempuan berinisial F yang diduga menyediakan anak-anak untuk dan saudara, ini adalah visual saat AKBP Fajar bertugas di NTT. Namun saat ini untuk kasusnya sendiri sudah dilimpahkan ke Mabes Polri, saudara. Serta Dir PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ibu Nurul Azizah. Serta juga di sini hadir Bapak Dirreskrim Polda NTT, Bapak Patar. Rekan-rekan media yang saya hormati, perlu kami sampaikan pada hari ini, Kamis 13 Maret 2025, Divisi Humas Polri menyelenggarakan kegiatan press conference terkait dengan penanganan kasus tindak asusila terhadap anak oleh Polda NTT. Rekan-rekan yang saya hormati, perlu diketahui bahwasanya Polri konsisten dan komitmen akan menindak tegas setiap pelanggaran personil Polri terhadap pelanggaran-pelanggaran yang melanggar peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Namun pada konteks pendahuluan ini perlu saya sampaikan sebelum masuk ke materi penyampaian rilis, perlu kami sampaikan dan sebagai juga bahan edukasi kepada teman-teman semua, substansi pada rilis ini agar mengacu juga kepada peraturan perundang-undangan dan hak-hak terkait perlindungan anak yang perlu bersama-sama kita jaga. Maka Polri dalam hal ini telah melakukan tindakan tegas terhadap FWLS ex Kapolres Ngada melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan tindak pidananya. Maka Polri juga wajib dalam hal ini melakukan langkah-langkah secara pada aspek kecermatan, ketelitian, di mana langkah-langkah ini juga dalam rangka mendasari pada hak-hak perlindungan anak secara prosedur. Sehingga secara komprehensif, seluruh perbuatan terduga pelaku dapat dikonstruksikan merupakan patut diduga tindak pidana terhadap kejahatan hak-hak terhadap perlindungan anak. Apresiasi dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan atensi, pandangan, pendapat, argumen terhadap konstruksi kasus yang teman-teman media sampaikan. Namun tentu dalam hal ini Polri akan bekerja secara profesional dan prosedur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mengumpulkan alat bukti, di mana termasuk juga diantaranya melakukan menguji secara akademis, yaitu dengan menggunakan pendapat ahli, kemudian juga secara kelembagaan, tadi sudah kami sampaikan ada beberapa lembaga instansi yang hadir bersama kita dalam rangka untuk perlindungan saksi dan juga terhadap korban, termasuk pemerhati anak. Serta secara scientific crime investigation, sehingga tentu proses ini dapat dipertanggungjawabkan. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karwat Prof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FWLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwat Prof. Dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang. Terdiri dari 4 orang korban, termasuk tadi 3 anak, 4 orang manajer hotel, 2 orang personil Polda NTT, 3 orang ahli. Di sini dalam keahliannya yang bisa kami sampaikan adalah selaku ahli di bidang psikologi, agama, dan kejiwaan, serta 1 orang dokter, dan kemudian ibu korban anak 1. Terhadap pasal yang dilanggar, dengan itu maka dilakukan melaksanakan gelar perkara ke tahap pemeriksaan dan pemberkasan dengan kategori pelanggaran kode etik berat, di mana pasal yang dilanggar adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 8 huruf C angka 2, pasal 8 huruf C angka 3, pasal 13 huruf D, pasal 13 huruf E, pasal 13 huruf F, pasal 13 huruf G angka 5, Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Di mana pada penjelasannya di sini jelas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada berikutnya, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum, dan setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma agama. Kemudian juga setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan.
Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual. Kemudian selanjutnya, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang meliputi penyimpanan, menggunakan, mengedarkan, dan atau memproduksi narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian melakukan perzinahan dan atau perselingkuhan. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting, dan menyebarluaskan pornografi dan porno aksi. Rekan-rekan, proses ini sudah berlangsung dan rencananya nanti akan disampaikan kapan akan dilakukan sidang KKEP oleh Karawat Prof. Maka dari itu kami persilakan terlebih dahulu untuk Karawat Prof bisa memberikan penjelasan. Terima kasih.